Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat yang harusnya kita sudah masuk di gerak lurus, tapi saya nggak tahu ya ini kita fisika dasar itu materinya akan selesai dengan materi yang 14 kemarin kita rencanakan atau enggak. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Yang penting kita ngerti dulu, yang penting paham dulu biar kedepannya gampang. Vektor ini adalah materi yang sebenarnya cukup panjang. Ini belum ke skalar. Jadi saya berusaha membuat materinya seringkas mungkin dan semoga bisa sampai. Dan sekali lagi saya ingetin sama teman-teman untuk mencari tambahan literatur lain dari yang saya dan kampus berikan. Itu aja, kita langsung ke materi selanjutnya. Baik, modulus suatu vektor. Nah, di sini modulus suatu vektor adalah besar atau nilai atau panjang suatu vektor. Nah, misal ada suatu titik A yang besar nilai koordinatnya adalah X1, Y1. Maka vektor OA ini adalah vektor posisi dari A. Nah, yang modulusnya dinyatakan dengan nilai mutlak dari vektor A. Nah, gimana cara ngitung panjang vektornya? Cara ngitung panjang vektornya adalah dengan menggunakan segitiga siku-siku. Nah, panjang dari X1 ini panjang dari Y1-nya ini. Nah, kita pakai teorema Pythagoras. Nah, jadi seperti ini menggunakan nilai mutlak dari A sama dengan akar kuadrat X1 pangkat 2 plus Y1 pangkat 2. Jadi biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, masih menghitung di vektor posisi dimensi 2, gambarnya seperti ini. Di sini ada diketahui titik A sama dengan 6,-3. Hitunglah panjang vektor OA jika digambarkan dari sini ya. Ini saya pakai warna-warni biar nggak pusing ya. Nah, 6-3 ada di bawah vektor OA. Vektor OA. Nah, sama dengan nilai mutlak A sama dengan akar 62 kuadrat plus min 3 kuadrat sama dengan 36 plus 9 sama dengan akar 45. Nah, akar 45 ini diperkecil menjadi akar 3 akar 5. Kalau misalkan nggak pakai 3 akar 5 gimana Bu? Bisa apa enggak? Bisa. Kalian perkecil aja, akar dari 45 itu kalau nggak salah 0,7 sekian. Kalau nggak salah ya, 0,7 sekian. Bisa, jadi kalau misalkan udah dapat akar segini, mau kalian sampai sini boleh. Mau diperkecil lagi juga boleh, itu lebih bagus. Kalau misalnya nggak mau pakai akar-akar kayak gini, bisa pakai hasil ini. Biasanya dulu saya punya tabel akar kuadrat. Ini jadi 0,7 sekian kalau nggak salah. Itu contoh soal yang pertama. Ini gampang ya kelihatannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa. Pasti bisa. Nah, gimana kalau seandainya kita mau menghitung modulus dari dimensi 3 atau R3? Ini lagi gambarnya saya ambil contoh di internet ya, biar lebih cepat. Karena ribet juga harus gambar. Nah, di sini diketahui ada sebuah titik A dengan nilai koordinatnya X1, Y1, Z1 di bidang dimensi 3 ini. Nah, modulus dari vektor A ini dinyatakan dengan nilai mutlak A yang diperoleh rumusnya modulus A atau nilai mutlak A
akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah Z1 pangkat 2. Seperti ini rumusnya. Ini rumus ya, rumus. Nah, kalau seandainya di contoh soalnya seperti ini. Hitunglah panjang vektor R sama dengan 14I. Ini karena dimensi 3 biasanya ada IJK hurufnya ya. Panjang vektor R sama dengan 14I min 2J plus 5K. Maka hasilnya adalah nilai mutlak R sama dengan 14 akar 2 ditambah min 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 sama dengan akar 196 ditambah 4 ditambah 25. Maka hasilnya adalah akar 225. Berapa akar 225? Ya, 15. 15 kali 15, 225. Ini contoh yang kedua pada di bidang dimensi 3 atau R3. Nah, di sini kita akan membahas modulus dari sembarang vektor dari dimensi 2. Misalnya diketahui titik A memiliki nilai koordinatnya sama dengan X1, Y1 dan titik B mempunyai koordinat X2, Y2. Untuk sembarang vektor AB di bidang dimensi 2, modulus vektor tersebut dapat ditentukan dengan rumusnya seperti ini. Akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 min Y1 pangkat 2. Langsung ke contoh soal aja. Nah, masuk ke contoh yang ketiga. Di sini ada contoh dari modulus sembarang vektor. Kita di sini punya diketahui titik P koordinatnya ada min 3 dan min 4. Dan titik Q ada 4,3. Hitunglah panjang vektor PQ. Nah, jika digambarkan pada bidang dimensi 2 seperti ini, panjang vektor PQ di sini ada Q, titik Q. Nah, titik Q ada 4 dan 3. Dan titik P ada min 3 dan min 4. Maka jika dihitung, vektor PQ sama dengan vektor QP, harusnya dibalik, XQ dengan XP pangkat 2 ditambah YQ dikurang YP pangkat 2 sama dengan akar 98. Diperkecil jadi 7 akar 2 atau kalau misalkan mau kalian dari sini nggak mau pakai 7 akar 2, ini 7 akar 2 itu adalah 9,9 sekian. Nah, ini ada contoh modulus sembarang vektor di dimensi 3 ya. Diketahui titik A memiliki koordinat X1, Y1, Z1, dan titik B mempunyai koordinat X2, Y2, Z2. Untuk sembarang vektor AB di ruang dimensi 3, modulus vektor tersebut dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut. Ini rumus ya, saya kotakin merah biar jadi perhatian. Nah, di sini ada titik R. Contoh soal ya, masuk ke contoh soal, Masuk ke contoh soal. Coba di sini. Diketahui titik R memiliki nilai koordinat min 4, min 4,1 dan titik S 5,3,7. Hitunglah panjang vektor RS. Di sini ada
Rumusnya seperti yang di atas. Di sini 5 plus 4 pangkat 2 ditambah 3 plus 4 pangkat 2 ditambah 7 min 1 pangkat 2. Hasilnya adalah akar 166. Bisa diperkecil lagi nggak ini? Bisa harusnya ya. Nanti kalian perkecil sendiri lagi aja ini ya. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kesamaan vektor? By the way, ini kita masuk ke kesamaan vektor ya. Apa sih yang dimaksud dengan kesamaan vektor? Kesamaan vektor adalah jika vektor A dan vektor B adalah dua vektor yang sama. Jika dan hanya jika yang pertama arah kedua vektor sama dan yang kedua memiliki kesamaan modulus atau modulus kedua vektor sama. Jadi dua buah vektor dinyatakan sama jika modulusnya sama dan arahnya sama. Kesamaan dua buah vektor tidak ditentukan oleh contoh yang pertama. Di sini ada diketahui titik A memiliki nilai koordinat 1, min 4. Titik B min 3, min 1. Titik R 3,1 dan titik S min 1,4. Buktikan bahwa vektor AB sama dengan vektor RS. Gimana caranya? Nah, di sini vektor AB dapat dinyatakan dengan vektor B dikurang titik A. Bentuknya seperti ini, makanya hasilnya seperti ini. Nah, vektor RS dapat dinyatakan seperti ini. Vektor S dikurang vektor R, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, perhatikan vektor AB dan vektor RS ini memiliki bentuk aljabar yang sama. Nilainya sama ya, min 4 dan 3. Nah, jadi vektor AB dan vektor RS merupakan vektor yang sama. Nah, coba perhatikan di grafik yang ini ya. Ini grafiknya ini. Seperti biasa saya warnain biar memudahkan. Vektor AB dan vektor RS. Nah, perhatikan pada grafik yang ini, gambar ini. Vektor AB dan vektor RS ini posisinya tidak sama. Jadi kesamaan vektor AB tidak ditentukan oleh posisinya ya. Nah, contoh yang kesekian. Di sini ada jajar genjang. Diketahui jajar genjang ABCD dengan koordinat titik A 1, min 2, 0, yang B 3,1, min 2, yang C 5,7, 1, dan tentukan koordinat titik D. Nah, jika dinyatakan rumusnya seperti ini. Vektor AD sama dengan BC. Nah, vektor D dikurang A, seperti biasa dibalik, sama dengan vektor C min B. Maka vektor D sama dengan A plus C, vektor A plus vektor C ditambah vektor B. Maka dinyatakan, ini bentuknya kolom, XYZ, XD, YD, ZD, karena yang dinyatakan ini vektor D, jadi ini di sini jadi D ya. Sama dengan vektor A, mana vektor A? Ini. Vektor C, ini. Dikurang vektor B. Ini. Maka
vektor XD, YD, dan ZD sama dengan 1 ditambah 5, 6 dikurang 3, hasilnya adalah 3. Kemudian min 2 ditambah 7 dikurang 1, hasilnya 4. Kemudian 0 ditambah 1 dikurang min 2, hasilnya 3. Jadi vektor D dari jajar genjang ini nilainya adalah 3,4,3. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke operasi penjumlahan vektor. Baru sampai penjumlahan. Nah, penjumlahan vektor itu ada dua cara. Yang pertama itu secara geometris, yang kedua itu secara aljabar. Nah, secara geometris ini dibagi lagi menjadi 3 cara. Yang pertama yaitu aturan jajar genjang, yang kedua aturan segitiga, yang ketiga aturan segitiga banyak. Nah, gimana aturan jajar genjang? Aturan jajar genjang ini adalah pangkal A dan pangkal B ini disatukan dan dibuat jajar genjang. Nah, ini ya titik-titik kecil. Maka hasil penjumlahannya adalah A plus vektor A plus vektor B. Nah, selanjutnya ada aturan segitiga. Nah, ini gimana nih? Di sini misalnya ada vektor A ditambah vektor B, maka vektor B-nya ini dipindah sehingga menjadi segitiga. Jadi ujung vektor A ini dipertemukan, ditempel di pangkal vektor B bertemu dengan ujung vektor A. Maka hasilnya adalah seperti ini. Vektor A plus vektor B. Nah, gimana kalau yang dijumlahkan itu banyak? Nah, aturannya seperti ini. Vektor A, ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B, ujung pangkal vektor B bertemu dengan pangkal C, ujung C bertemu dengan pangkal D, maka jadilah seperti ini. Selanjutnya ada yang kedua yaitu secara aljabar. Nah, secara aljabar ini adalah vektor A sama dengan, ini kolom ya, XA, YA, dan ZA, dan vektor B sama dengan XB, YB, dan ZB. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan XA ditambah XB jadi XA plus XB. YA plus YB menjadi YA plus YB. ZA plus ZB menjadi ZA plus ZB. Kita langsung ke contoh soal seperti biasa aja ya, biar lebih mudah. Nah, contoh soalnya di sini ada diketahui vektor A sama dengan min 3 dan 5 dan vektor B sama dengan 8 dan min 3. Tentukan vektor A plus B. Nah, di sini ada dua cara seperti yang tadi di depan, ada secara aljabar dan secara geometri. Kalau secara aljabar ini gampang ya, pakai vektor kolom. Teman-teman tinggal vektor A plus vektor B sama dengan min 3 plus 8 sama dengan 5, dan 5 plus min 3 hasilnya 2. Kalau secara geometri ini biasa digambar. Nah, di sini vektor A min 3 min 5, vektor A min 3 min 5. Sini. Ini vektor A. Dan vektor B 8 min 3. 8 min 3 di sini. Maka hasilnya adalah ini bentukan jajar genjang. A plus B sama dengan titiknya bertemu di sini. 5,2. Hasilnya sama. Nah, contoh soal selanjutnya diketahui titik A sama dengan 8,1
titik B 4,4, titik C min 2,2, dan titik D min 4, min 3. Tentukan vektor AB plus CD. Nah, di sini vektor AB-nya yang ini ya. Nah, ini vektor AB. Vektor AB. Ini vektor AB. Ini pangkalnya ada di 8,1, ujungnya ada di 4,4. Nah, vektor CD ini pangkalnya ada di min 2,2, ujungnya ada di min 4, min 3. Nah, untuk menggunakan penjumlahan vektor ini kita menggunakan aturan segitiga ya. Nah, pangkal dari vektor C ini dihimpitkan dengan ujung dari vektor B. Hasilnya adalah 4,4. Nah, titik C dan titik B ini sudah berhimpit, maka titik D ini akan berubah ke sini, posisinya menjadi 2,1. Nah, inilah vektor AB, ini vektor CD, maka hasilnya adalah vektor AB plus CD. Nah, ini secara geometri ya. Selanjutnya kita akan bahas dengan secara aljabar. Nah, pertama kita hitung vektor AB dulu. Vektor AB-nya dulu dihitung, maka hasilnya seperti ini. Kemudian vektor CD, maka hasilnya seperti ini. Maka AB plus CD sama dengan hasil dari ini ditambah hasil dari ini. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, gimana kita untuk membuktikannya kalau nilai secara geometri dan secara aljabar itu nilai titiknya sama? Maka cara hitungnya seperti ini. Vektor AD sama dengan vektor D min vektor A, sama dengan 2 min 1, yang ini, dikurang 8 min 1. 8 dan 1. Maka ini hasilnya adalah 2 min 8 hasilnya 6. Min 1 hasilnya min 2. Maka hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya ada pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini ada secara geometri dan secara aljabar. Nah, di sini ada vektor A dikurang vektor B. Hasilnya ini sama dengan dinyatakan penjumlahan dari vektor A plus vektor min B. Nah, apa sih yang dimaksud dengan vektor min B? Kenapa bisa vektor min B? Nah, vektor min B ini, vektor min B disebut lawan dari vektor B. Jadi, vektor min B adalah vektor yang panjangnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor B. Lawan dari vektor AB adalah vektor min AB atau vektor BA. Nah, untuk menggunakan
pengurangan vektor secara geometri, kita bisa menggunakan aturan jajar genjang dan aturan segitiga. Nah, di sini ada vektor A ditambah dengan vektor B, maka hasilnya adalah vektor A ditambah dengan min vektor B. Nah, dengan menggunakan aturan jajar genjang, maka hasilnya adalah ini, vektor A min vektor B. Nah, ini untuk aturan segitiga. Ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Maka vektor A akan dikurang vektor min B, maka hasilnya adalah vektor A min B. Nah, langsung aja ke contoh soal biar lebih mudah. Di sini ada diketahui vektor A sama dengan min 1, 5 dan vektor B sama dengan 6, min 1. Tentukan vektor A min B. Secara aljabar seperti ini ya. Vektor A, ini vektor A, dikurang vektor B. Hasilnya ada 1 min 6 sama dengan 7. 5 dikurang min 1 sama dengan 6. Nah, kalau digambarkan secara geometri seperti ini ya. Vektor A, kemudian ini adalah vektor B. Vektor A dikurangi oleh vektor B sama dengan vektor A ditambah vektor B. Jika menggunakan cara jajar genjang, maka hasilnya adalah ini. Sedangkan secara aljabar, nah, untuk yang contoh soal yang ini pengerjaannya sama dengan yang di depan. Kalian bisa perhatikan lagi. Jadinya harus sama ya. Kalau dikerjakan secara aljabar, maka kita hitung vektor PQ sama dengan vektor Q min P, hasilnya ini. Vektor RS sama dengan vektor S dikurang R, hasilnya ini. Maka vektor VQ dikurang RS, hasilnya adalah 18. Nah, kalau secara geometri ini, vektor PQ yang ini, nah, vektor RS yang mana? Vektor RS. Nah, ini yang di vektor RS. Gambarannya seperti ini. Ini vektor PQ, ini vektor RS. Nah, jika vektor PQ ini dikurangi dengan vektor RS, maka hasilnya adalah vektor PQ ini ditambah vektor min RS. Atau vektor SR. Nah, dengan menggunakan aturan segitiga, maka hasilnya adalah yang ini. Vektor PR. Nah, untuk membuktikan dia sama atau tidak, maka kita akan hitung di sini. Vektor PR sama dengan vektor R ini dikurang vektor P 4 dan min 2. Maka hasilnya adalah 1, 8 sama.